Di depan saya ada ponsel terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 14 ya. Dan gimana pengalamannya setelah sekitar 3 minggu ya dipakai? Oke, kita akan spill, terutama kemarin ada yang bertanya bagaimana untuk kameranya ya. Apakah ada fitur stabilisasi di kamera Redmi Note 14 ini? Baik, kita akan langsung saja buka kamera ya untuk menjawab dari pertanyaan yang muncul pada video unboxing kemarin ya. Di sini sudah ada mode foto ya. Kita akan masuk. Di sini untuk mode-modenya ada beberapa ya. Kita lihat dari mode Pro, dokumen, kemudian video, foto, potret, malam hari, lainnya. Untuk lainnya di sini ada beberapa menu ya, mulai dari 108 megapiksel adalah kamera unggulan, dual video, selang waktu, panorama, pencahayaan panjang, gerak lambat. Oke, kita akan menjawab dulu pertanyaan yang diajukan pada video sebelumnya, yaitu apakah ini ada fitur stabilisasi. Dan untuk di settingan ini, di sini ada ya, untuk video stabilisasi gambar berfungsi untuk video dalam mode Pro dan selang waktu atau timelapse. Nah, jadi ini ada ya. Maksudnya di sini ada berupa EIS atau Electronic Image Stabilization ya. Jadi bukan OIS ya, bukan optical image ya. Namun ini masih elektronik ya. Kemudian di sini jika kita mencoba untuk kestabilan video, maka di sini untuk pengaturan bitrate-nya diatur ke 30 fps ya. Ini baru bisa stabil. Kemudian jika menggunakan frame rate 60, maka di sini untuk fitur kestabilannya tidak ada ya. Jadi ini kalau di bawah jalan dia akan terlihat bergetar. Kalau 30 fps, nah dia dipakai jalan dia stabil ya. Kemudian untuk resolusinya mulai dari 720 atau HD dan 1080 atau Full HD. Khusus untuk 720 hanya bitrate-nya 30 fps ya. Sedangkan yang Full HD bisa 30 dan juga bisa 60, seperti itu. Jika ingin stabil memakai 30 ya. Bisa dicek untuk kestabilannya pada channel alam sekitar kita ya. Di sana sudah menggunakan ponsel ini untuk proses perekaman di luar ruangan. Oke. Kemudian kita beralih ke mode foto. Nah, ini dia foto. Foto ini adalah standarnya, yaitu meskipun di sini untuk kameranya di bagian belakang ada 108 megapiksel untuk resolusinya. Kemudian ini kamera depth ya. Kemudian yang ini mode makro 2 megapiksel. Untuk kamera selfie yaitu 20 megapiksel. Oke, kita akan coba untuk mode foto. Di sini untuk aspek rasionya mulai dari 3:4. Nah, ini adalah aspek rasio untuk resolusi full ya. Ketika difotokan, di sini resolusinya adalah, kita cek untuk detailnya. Nah, di sini adalah 4000 kali 3000 piksel, artinya 12 megapiksel ya. Jadi ini meskipun sensornya 108 megapiksel, namun di sini ketika digunakan untuk memfoto ya, hanya 12 megapiksel saja. Kemudian ketika digunakan aspek rasio 9:16, maka di sini untuk resolusinya dia akan menurun menjadi sekitar 9 megapiksel. Kita akan cek. Nah, 4000 kali 2256 piksel alias sekitar 9 megapiksel ya. Jadi tidak 108 megapiksel, karena untuk menggunakan 108 megapiksel di sini ada menu khusus. Jadi ini kita akan coba. Nah, kita akan cek untuk rincian pikselnya. Nah, di sini 12.000 kali 9.000 piksel. Jadi artinya ini 108 megapiksel pada menu 108 megapiksel. Ketika digunakan untuk potret biasa, foto biasa, maka di sini tergantung aspek rasio ya. Aspek rasio 3:4 hanya 12 megapiksel, apalagi diturunkan menjadi aspek rasio 9:16, maka 9:16, maka di sini untuk resolusinya menjadi hanya 9 megapiksel saja ya. Untuk fotonya lumayan
lumayan detail ya, lihatlah. Ini detail banget. Kita lihat untuk hasil di luar ruangan. Nah, ini barusan kan ini di luar ruangan, lihat banget. Mantap ya, tuh. Tuh, bersih. Meskipun ini kita lihat cek ini tadi pengambilannya adalah 12 megapiksel ya. 3000 kali 4000 piksel alias hanya 12 megapiksel. Tapi lihatlah untuk detailnya luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan untuk perekaman video yang sudah saya bilang bisa dicek di channel Alam Sekitar Kita. Di situ untuk penggunaan videonya ya, merekam sudah memakai ponsel ini, maka di sana bisa disimpulkan bagaimana kestabilan yang ditampilkan atau didapatkan dari ponsel Xiaomi Redmi Note 14 ini ya, dalam frame rate 30 fps ya. Jika menggunakan 60 fps di sini untuk gerakannya memang lembut, namun di sini perlu memakai stabilizer tambahan ataupun memakai tripod ya, gambar jam. Untuk berjalan-jalan di sini tidak stabil ya, ada goncangan-goncangan, jadi perlu menggunakan frame rate 30 fps. Nah, inilah hasil perekaman dari Xiaomi Redmi Note 14 ya, ini berjalan. Tuh, jadi seperti ini ya. Bisa dilihat juga pada video akun YouTube Alam Sekitar Kita ya, channel Alam Sekitar Kita. Di sana untuk videonya menggunakan kamera ini ya, tuh seperti ini. Tuh. Mantap ya. Dan ini merupakan perekaman untuk 60 fps ya. Tuh. Jadi tidak ada stabilisasinya ya. Jadi namun di sini untuk pergerakannya sangat smooth sekali. Ini cocok digunakan bersama tripod ya, dan stabilizer. Tuh, mantap sekali. Oke, seperti itu untuk kamera ya. Kemudian bagaimana setelah penggunaan sekitar 3 minggu ya, apa sih keluh kesah yang didapatkan? Yaitu untuk kekurangan pertama dari hardware ya. Di sini ada, karena ini pakai glossy, maka di sini bisa dilihat untuk debu-debu bisa gampang sekali nempel ya, seperti ini. Jadi jelek kelihatannya. Ini dari aspek hardware ya. Untuk ini aman ini. Apalagi ini pakai softcase bawaan ya. Bisa dicoba dimasukkan. Nah, seperti ini. Namun di sini tetap saja ya, untuk berdebu seperti ini jelek terlihatnya. Jadi ini perlu dilap, atau misalnya ini jejak sidik jari dia akan terlihat ya, tuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini dari segi software. Nah, ini dari segi software banyak dikeluhkan oleh pengguna-pengguna di grup ya, grup Xiaomi Redmi Note 14. Di sini adalah kendalanya ketika digunakan, misalkan ini auto brightness ataupun tidak ya, tetap saja ini ada gangguan pada brightness-nya. Jadi ketika enak-enak dipakai, dia tiba-tiba padam, dan juga setelah padam dia beralih terang banget untuk kecerahan layarnya maksimal. Jadi setelah maksimal dia kembali ke normal lagi. Jadi sesuai settingan, misalnya settingan di 50 ya. Nah, ketika digunakan kadang-kadang dia langsung gelap dan juga langsung maksimal untuk brightness-nya kembali ke settingan yang telah kita tentukan. Jadi seperti itu, ada auto brightness secara tiba-tiba, dan itu kejadian beberapa kali ya. Bisa dihitung lah sering, karena di grup juga seperti itu. Di grup Xiaomi Redmi Note 14 mereka mengeluhkan juga hal yang sama untuk Xiaomi Redmi Note 14 versi 4G ya. Untuk 5G ya dan yang lainnya itu mungkin beda lagi ya. Jadi seperti itu ya pengalaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 14 setelah sekitar 3 minggu ya. Semoga bisa menambah wawasannya tentang ponsel Xiaomi yang baru rilis ini ya. Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ini rilisnya, namun sekarang masih hype ya, ini masih hype karena ini untuk segi prosesor kencang, kemudian baterai besar, penyimpanan RAM dan juga ROM ini lumayan cukup besar, dan untuk kamera bisa dibuktikan seperti yang sudah saya tadi sampaikan, ini sangat luar biasa keren. Dan untuk kestabilan bisa dicek pada channel Alam Sekitar Kita ya.
Oke, seperti itu untuk review penggunaan atau pemakaian Xiaomi Redmi Note 14 setelah sekitar 3 minggu. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.